Nyadar nggak sih, zaman sekarang tuh banyak banget orang yang salah paham tentang self-love dan juga stoikisme. Pengertian mereka tuh self-love dan juga stoik itu harus egois, harus cuek ke orang sekitar. Yang padahal kenyataannya nggak seperti itu. Sebenarnya pengertian stoik itu kan seseorang yang bisa lebih tenang menghadapi segala situasi yang nggak bisa dia kontrol dan dia cuma fokus ke hal yang bisa dia kontrol. Kalau ada hal yang gak bisa dia kontrol ya dia bakal bodo amat sama hal itu. Bukan berarti dia gak punya empati, bukan berarti dia egois banget gitu. Egois yang gak pada tempatnya, nggak kayak gitu sebenarnya. Ya kita emang harus punya sisi egois, sisi jahat, ya tapi bukan egois yang gak pada tempatnya gitu. Semisal ada orang jatuh misalnya ya di depan kamu, terus kamu ya udah bodo amat gitu, nggak kayak gitu juga. Ya kalau bisa dibantuin ya udah dibantuin. Sebisa mungkin jadilah orang baik, be kind and stay kind. Jangan gara-gara banyak nasihat self love stoik di luar sana kamu terus ngilangin empati kamu langsung berubah drastis jadi seseorang yang nggak punya hati. Nggak gitu juga. Let me tell you something, semua nasihat tentang self love dan juga stoik itu sama. Yang menjadi perbedaannya cuma dari cara penyampaiannya. Semuanya tergantung lagi gimana cara kamu nangkep semua nasihat itu. Kalau kamu nangkepnya dengan cara yang salah, oh berarti aku harus jahat, berarti aku harus egois, aku harus bodoh amat sama semuanya. Ya itu berarti salah. Jadilah orang baik. Jadilah orang baik. Ya, self love bukan berarti kamu bodoh amat, cuek semua orang yang butuh bantuan kamu. Ya nggak gitu juga. Ya self love itu lebih ke jangan menjadi people pleaser. Jangan mau dimanfaatin. Ya kamu lebih tahu deh. Kan pasti kita punya feeling nih orang ini kok terus-terusan kayak nginjek kita. Kok kayak terus-terusan manfaatin kita ya. Kita bisa ngerasain itu. Dan di situ kita harus bisa membela diri kita sendiri. Nah di situ ketahuan atau enggaknya self love. Kalau terus-terusan menjadi people pleaser, terus-terusan berusaha buat nyelamatin, nyenengin semua orang, ya itu belum self love berarti. Ya intinya kamu masih bisa jadi orang baik, walaupun kamu bisa ngebela diri kamu sendiri, walaupun kamu bilang enggak atau nolak orang lain. Tapi kalau misalnya masih bisa dibantu atau diiyain, ya udah iyain. Aku juga sering bahas tentang people pleaser, self love di konten aku yang sebelumnya. Tapi maksud aku tuh bukan berarti kamu harus jadi jahat gitu loh. Bukan berarti kayak gitu. Jangan salah tangkap ya. Jangan sampai kamu gak punya hati, gak punya empati. Jangan sampai. Karena kita sebagai manusia harus memiliki sisi itu. Kita sebagai manusia bakal selalu butuh orang lain. Kita sakit, kita butuh dokter. Kita mau belajar, kita butuh guru. Kita mau berbisnis, kita butuh pelanggan. Kita bakal selalu butuh manusia. Right? Jadi please, be kind. Kamu gak perlu terus-terusan bergantung sama orang lain, terus-terusan mepet-mepetan, nempel-nempelan sama teman kamu, atau punya 1000 teman. Gak perlu kayak gitu juga. Tapi setidaknya kamu itu punya hati yang baik dan tangan kamu itu ringan memberi. Ringan memberi bukan berarti ngasih duit gitu kan. Gak mesti kayak gitu juga. Tapi ringan memberi itu ringan membantu, ya, memberikan manfaat bagi orang lain. Semisal, oke, kamu ngelihat ada seseorang yang kurang mampu di tepi jalan. Oke, terus kamu ngasih 2000, ya itu berarti kamu masih punya sisi peduli. Nggak secuek itu juga, jangan sampai kayak gitu. Terus yang kedua, semisal teman kamu butuh bantuan. Oke, dia nanya, ini gimana ya tugasnya? Harus begini kah? Gara-gara kamu salah nangkep nih konten self love, terus kamu kayak nggak tahu. Padahal kamu tahu cara ngerjainnya, cuman kamu kayak ya udah aku self love, nggak perlu jadi people pleaser, nggak gitu juga. Oke, kalau emang masih bisa dibantu ya udah bantu. Apa salahnya kamu cuman ngejelasin doang kan? Ya udah, teman kamu juga bukan minta contekan, bukan minta kamu kerjain tugasnya. Ya that's fine, that's okay. Terus yang ketiga, semisal tante kamu minta bantu elapin meja, terus kamu ngerasa kayak ngapain? Kan dia punya tangan. Aku nggak mau jadi people pleaser. Terus kamu bilang nggak bisa, lagi sibuk. Nggak gitu juga. Bukan berarti kamu ngeiyain permintaan orang lain yang sepele-sepele atau ngelakuin semua itu buat disukain sama orang. Bukan berarti kayak gitu. Tapi yang namanya kita hidup harus bisa bawa diri. Masa iya kita cuma pengen dapat manfaat dari orang lain tapi kita sendiri nggak bisa bermanfaat buat orang lain?
bermanfaat bukan berarti dimanfaatin. Tapi ya karena kita harus menjadi orang yang baik. Dan baik ke semua orang. Baik ke semua orang bukan berarti kamu harus terus-terusan memberi sesuatu. Enggak, setidaknya jangan jadi jahat. Omongan kamu dijaga, tindakan kamu juga dijaga, jangan sampai menyakiti orang lain. Karena kamu gak bakal pernah tahu apa yang sedang mereka lewatin di dunia, trauma apa yang mereka punya. Kamu gak akan pernah tahu. Jadi jangan jadi orang jahat. Semua orang yang kamu temui itu, mereka sedang berjuang dengan hidup mereka masing-masing, dengan struggle mereka masing-masing yang gak kamu ketahui. So please, be nice to them. Ketika kamu lagi ngobrol sama mereka, tanyain kabar mereka gimana. Kamu gak perlu tahu juga apa yang mereka lewatin, ya mereka lagi ngapain, masalah mereka apa. Mungkin itu bukan urusan kamu juga kan. Dan gak semua orang mau nge-share masalah mereka ke sembarangan orang. Tapi setidaknya tanyain kabar mereka. Apakah mereka baik-baik aja? Ya, terkadang kata-kata yang sepele itu kayak, how's life? Gimana kabarmu? Itu bisa menguatkan seseorang dari hari-hari mereka yang berat. Dan kamu juga bakal dapat pahala. Dan tentunya kamu gak bakal pernah tahu balasan apa yang Tuhan bakal kasih ke kamu. Karena kamu udah bisa bikin orang lain tersenyum dengan kata-kata kamu. Kamu akan selalu menuai apa yang kamu tanam. Tunjukin kalau kamu peduli dan penasaran dengan apa yang mereka rasain. Semisal mereka cuma bilang, hari-hari ini berat. Ya udah, kamu tunjukin kalau kamu sepeduli itu sama mereka. Kamu gak bakal pernah tahu kebaikan kamu itu sangat-sangat berpengaruh di kehidupan seseorang. Aku cerita dulu, jadi tahun 2022 itu aku sempat tinggal di apartemen saudaraku. Dan di situ ada seblak yang aku suka banget, jadi aku langganan di situ. Di situ yang masaknya tuh ibu dan anak, tapi kadang ibunya, kadang anaknya, jadi jarang mereka berdua di satu tempat gitu. Kalaupun aku makan di sana, aku tuh jarang yang namanya ngobrol gitu. Paling aku kayak nanya, tutup jam berapa nih teh? Buka jam berapa nih bu? Bukanya hari apa aja? Paling aku nanya gitu doang sih, basa-basi gitu. Terus beberapa lama kemudian tiba-tiba warungnya tuh tutup. Aku heran dong, kok lama banget ya tutupnya, apa udah nggak bakal buka lagi ya? Jadi tutupnya tuh kayak 3 bulan, 4 bulan gitu, hampir setengah tahun. Penasaran gak sih kenapa gitu kan? Akhirnya tiba-tiba buka lagi tuh si warung seblaknya. Ya udah aku makan di tempat, tetehnya nggak ada, cuman ada si ibunya yang masak. Biasanya ada si tetehnya, anak si ibu itu. Setelah aku makan, aku langsung tanya, kenapa lama nggak buka bu? Si tetehnya kemana? Aku bilang gitu. Terus ibunya yang awalnya senyum, langsung, sumpah itu aku benar-benar ngeliat luka sih di wajah ibu itu. Anak ibu, si teteh meninggal kak, katanya gitu. Gue langsung kaget dong. Gara-gara apa? Aku tanya gitu. Sakit bu? Aku bilang gitu. Iya sakit. Udah lama sakitnya kayak setahunan, kata si ibu. Terus aku tanya lagi, berarti pas masih jualan di sini, itu tetehnya udah sakit? Aku nanya gitu. Iya, kata si ibunya. Aku langsung kayak, ya Allah, turut berduka ya bu. Aku bilang gitu. Terus aku peluk ibunya. Ibu yang kuat ya, ibu yang tabah ya. Aku bilang, iya, katanya gitu. Udah akhirnya aku keluar dari warung itu. Wah aku kaget banget dong. Dan aku bersyukur juga aku memberanikan diri buat nanya ke si ibunya. Last day tinggal di apart juga, itu aku baru beli telur 15 butir. Karena pindahannya dadakan, jadi aku mutusin buat ngasih ibu itu telurnya. Masih baru banget dibeli. Terus ya udah ngobrol sebentar, terus aku ya peluk lagi ibunya. Ya kayak nyenengin banget ya jadi orang baik gitu. Mungkin kamu ngelihat orang tua kamu tersenyum, ya keluarga kamu atau teman deket kamu cuman bisa ketawa ke TV, tapi kamu gak pernah tahu apa yang selama ini mereka pendam, luka apa yang ada di hati mereka. Tanyain keseharian mereka, gimana perasaan mereka akhir-akhir ini, apakah ada yang pengen diceritain. Tanyain aja, karena mungkin beberapa orang terlihat baik di luar, tapi tahu-taunya punya banyak luka, banyak trauma yang gak diceritain ke orang lain. Terkadang orang yang paling berbahaya itu orang yang jarang ngeluh, jarang cerita. Terlihatnya
ketawa aja, senyum-senyum aja. Ya justru orang-orang kayak gitu yang harus kamu tanyain kabarnya. Almarhum ayah aku juga bisa kena penyakit dan meninggal karena terlalu banyak mendem masalahnya sendiri. Ya mungkin ayah aku itu nggak mau ngeberatin anaknya, ngebebanin anaknya dengan apa yang dia rasain. Dia cuma pengen anak-anaknya fokus sekolah, fokus kuliah, kerja. Dan jujur aku banyak nyesel karena jarang nanya gitu, kayak apa yang abah rasain sekarang? Gimana perasaan abah hari ini? Ada yang mau diceritain nggak? Gini-gini. Padahal kita semua anak-anaknya tuh deket ke ayahku ini, tapi nggak tahu kenapa gitu, jarang aja yang namanya cerita tentang masalahnya. Aku mungkin nggak sebaik itu, ya aku juga masih banyak kurangnya, tapi aku nggak mau kamu ngerasain apa yang aku rasain. Jadi tanyain perasaan orang tua kamu, tanyain kabar mereka, tanyain apa yang mereka butuhin, apa yang pengen mereka ceritain, tanyain ke mereka. Tunjukin kalau kamu emang peduli sama orang tua kamu, sama keluarga kamu, sama teman terdekat kamu. Jangan jadi acuh gak acuh. Cuek itu boleh banget, tapi pada tempatnya. Jangan sampai kamu cuek, ya jadi jahat, ngelukain orang lain dengan tindakan atau perkataan kamu. Jangan sampai kamu jadi kayak gitu, karena gak ada ruginya jadi orang baik. Ingat, self-love itu bukan berarti kamu harus gak punya rasa empati, simpati ke orang lain. Dan stoik itu bukan berarti kamu bodoh amat ke semua hal. Bukan berarti kayak gitu, kamu harus tetap ramah, humble, dan baik ke semua orang. Jangan sampai kehadiran kamu itu menjadi luka bagi seseorang. Okay? That's all. Bye.